Akhir-akhir ini, Bobotoh dicap oleh semua supporter yang ada di Indonesia dengan julukan El Sosmed. Bukannya tersinggung dan malu, justru sebagian dari Bobotoh pun mengakui dan mereka bangga dengan julukan tersebut. Mereka memang mengiyakan julukan tersebut dengan sebuah julukan lagi yang sering mereka sebut juga sebagai Bon Jovi, alias Bobotoh yang nonton atau mendukung lewat TV. Hal ini bukan serta-merta membuat mereka tidak mencintai klubnya. Toh juga mereka adalah satu-satunya klub dengan followers terbesar dan terbanyak se-Asia. Tapi sayangnya beberapa tahun terakhir Persib justru mengalami penurunan pendapatan dari tiketing karena stadion yang selalu sepi. Dan ini adalah beberapa faktor yang jadi penyebab kenapa pertandingan Persib di Bandung itu selalu sepi. Pertama, tiket yang mahal. Bayangin aja di tahun 2018-an, harga tiket untuk menonton pertandingan di Bandung itu masih terasa murah. Harganya ada di kisaran 50 sampai 60 ribuan. Dan dengan harga segitu, Bobotoh udah bisa nonton Persib di GBLA, entah dari tribun timur, selatan, atau utara. Sekarang, tribun timur, utara, dan selatan itu dipatok di harga termurahnya aja 125 ribu dan gak ada harga lain. Setelah itu, harganya loncat ke harga 200 ribuan untuk VIP. Jujur aja, untuk orang yang tinggal di Bandung, harga segitu bukan harga yang relevan untuk Bobotoh. Karena rata-rata para pendukung Persib atau dalam hal ini Bobotoh, mereka yang rela mendukung, membeli tiket, dan datang ke stadion untuk bernyanyi itu punya range umur yang masih muda. Atau gue bisa bilang, mereka masih belum terdampak masalah keuangan yang biasa dirasain sama orang yang udah berkeluarga. Dan permasalahannya, ekonomi di Indonesia kan lagi kacau-kacaunya. Daya beli juga menurun drastis dan banyak masalah atau hal lain yang membuat mereka selalu berpikir seperti ini. Daripada uangnya dibeliin buat nonton Persib, lebih baik uangnya buat makan, buat bayar ini, bayar itu. Atau biasanya mereka akan bisa merelakan uang tersebut hanya untuk pertandingan yang sangat-sangat spesial seperti Persib melawan Persija, Arema, atau Persebaya. Ditambah lagi, beberapa hari lalu gue juga melihat di Instagram ada satu kutipan yang menarik. Kutipannya seperti ini: Bobotoh itu sebenarnya suka sama Persija Jakarta. Kenapa? Karena setiap kali Bobotoh atau Persib melawan Persija di Bandung, stadion itu selalu penuh. Giliran match lain, sepi mentok di angka belasan ribu. Tapi ya, kita tahu ya itu cuma perumpamaan aja untuk menggambarkan bahwa Persib itu sepi terus stadionnya. Giliran lawan Persija, stadion penuh bahkan membludak sampai ribuan Bobotoh pun masih memadati di area stadion. Dan dari tahun ke tahun, Persib selalu menyandang predikat sebagai followers dan subscriber terbanyak se-Asia. Tapi Bobotoh juga belum pernah mendapatkan predikat sebagai penonton terbanyak di Liga sejak era Liga 1. Ya, walaupun memang kapasitas stadionnya juga hanya 40 ribuan, harusnya sih menurut gue masih bisa masuk untuk ke papan atas. Tapi nyatanya kan enggak. Bertahun-tahun sejak era Liga 1, papan atasnya selalu diisi dengan The Jackmania dan Bonek Mania. Belum lagi masalah kedua, yaitu adalah penukaran tiket dari online ke fisik. Ini jujur aneh banget sih. Kita sebagai supporter dan penonton dalam tanda kutip dipaksa untuk membeli tiket secara online. Belum lagi kalau kita pengen dapat potongan ina-inu, kita harus jadi member Persib, alias kita harus download aplikasi Persib di Play Store. Setelah download, kita harus daftar jadi Persib ID. Sampai hari selesai, kita bisa beli tiketnya. Tapi belum sampai situ, prosesnya juga cukup lama, 1 kali 24 jam baru tiket ada di tangan kita. Dan kalau udah beres, tiket online tersebut nggak bisa langsung kita pakai sebagai tanda bukti bahwa kita bisa masuk dengan bebas ke stadion. Kita masih punya tugas tambahan dari pihak Persib untuk menukarkan tiket online tersebut ke titik penukaran tiketing yang ada di Jalan Ibrahim Aji nomor 433 di Kota Bandung. Yang mana ini cukup jauh dari stadionnya sendiri. Kita harus nyusurin jalannya sejauh 11 km dari stadion GBLA. Itu artinya dengan kemacetan Bandung minimal 25-30 menit dari stadion. Belum lagi kita juga disuruh membawa kartu identitas yang asli, yaitu KTP. Baru deh setelah itu kita bisa masuk ke stadion untuk menonton pertandingan dari Persib Bandung. Dengan rangkaian tiketing yang ribet tadi, rasa-rasanya Bobotoh akan rela ngelakuin hal tersebut kalau pertandingannya itu spesial, kayak final Liga, match terakhir Liga, atau big match seperti melawan Persija, Arema, dan Persebaya. Kalau lawannya cuma PSBS Biak sih dengan keruwetan tadi, kalau aja gue jadi Bobotoh, gue nggak akan nonton
pertandingan lain selain Persija, Arema, Persebaya, karena uangnya mending di save aja gitu. Terus gue nonton di TV atau streaming, karena gue yakin Persib juga akan menang pada akhirnya. Nggak ada tantangan aja di match-match kecil seperti tadi, nggak ada rivalitasnya, nggak ada keharusan juga untuk nonton match kecil. Jadi rasa-rasanya buang waktu aja. Jadi ya itu adalah gambaran dari fans dan pendukung Persib Bandung. Kalau mereka menjamu tim-tim yang nggak ada perlawanan, nggak ada adu gengsi, nggak ada yang dipertaruhkan di dalam atau luar lapangan, mereka jadi nggak rela aja gitu untuk melakukan hal ribet tadi. Lalu solusinya apa untuk sekarang? Sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk orang awam kayak kita, kalau memang susah nerapin penukaran tiket, ya jangan jauh-jauh lah dari stadion. Wilayah GBLA itu kan luas. Seharusnya pihak Persib menurut gua cukup bikin aja belasan booth kecil untuk menukaran tiket di kawasan GBLA, yang mana ini akan sangat-sangat membantu dan mempermudah dari para bobotoh yang udah beli tiketnya secara online, dibanding harus menukarkan tiket yang jauhnya 30 menit dari stadion. Itu jadi PR lagi untuk para bobotoh outsider dari luar Bandung. Dan di sini gua akan membandingkan penukaran tiket dari pihak Persib saat ini dengan Persija di tahun 2018 di GBK. Contohnya di GBK 2018, gue pernah beli tiket Persija melawan Arema FC di GBK. Harganya saat itu masih murah, 75 ribuan. Gue beli tiket di loket.com. Setelah gue beli tiketnya, gue print dan gue cetak di kertas A4. Lalu besoknya gue ke Jakarta. Setelah nyampe di kawasan GBK, gue diarahin untuk penukaran tiket yang juga satu kawasan. Artinya nggak jauh dari stadion, bahkan satu arah. Setelah gue nukerin tiket online tadi, gue bisa bebas masuk ke GBK. Dan yang terjadi, match tersebut adalah match dengan penonton terbanyak di era Liga 1 sampai saat ini. Kurang lebih ada 78.000 di Jackmania dan Aremania yang datang hanya untuk menonton pertandingan Persija melawan Arema. Dan skor yang terjadi adalah 3-1 dengan 2 gol dari Marco Simic yang sedang prime-nya. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa rame sampai 78.000 belum pernah terpecahkan sampai sekarang? Karena kita sebagai pendukung itu diberikan kemudahan, bukan dipersulit seperti apa yang terjadi sekarang di tiketing stadion GBLA.